Salam semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 29. Kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 29. Bilangan 20. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, kepada Gunung Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kami membawa jemaatmu kepada Gunung ini? Supaya kami dan ternak kami masih di situ. Mengapa kami memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawakan tempat celaka ini, yang bukan tempat penajis, tanpa pohon ara, anggur dan bunga, bahkan air minum pun tidak. Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu berdiri di kemah pertemuan lalu sujud, dan tambahlah kemuliaan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, utus seorang malaikat yang menuntut kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumbermu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan, lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentaranya yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang, meninggalkannya. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku, dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eliezer anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana.
Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, pasal 20 ini pasal yang sendu karena ada peristiwa besar yang terjadi, dan ini merupakan bagian dari dinamika perjalanan umat Tuhan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Pasal ini diawali dengan data tentang kematian Miriam, ya, saudara perempuannya Musa. Yang berikutnya di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13 kisahkan tentang dosa Musa dan Harun. Kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal 17, maka stressing pada pasal ini berkenaan dengan sikap dan tindakan yang gegabah dari Musa dan Harun dalam merespon perintah Tuhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa umat Tuhan yang jumlahnya besar itu menghadapi persoalan-persoalan jasmani, yaitu kebutuhan akan air. Kita tentu bisa membayangkan jumlah yang bergerak dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ini sekitar 600-an ribuan laki-laki, dan kalau ditambahkan dengan perempuan dan sebagainya, beberapa ahli mengatakan sekitar 2,5 juta. Membayangkan jumlah itu tentu berkenaan kebutuhan air sesuatu yang sangat krusial dalam pergerakan mereka di padang gurun dengan segala kondisinya. Kira-kira setiap 1 kilo begitu atau 2-3 kilo harus menghabiskan berapa liter galon air, atau berapa banyak air yang diperlukan setiap harinya. Dan sesungguhnya ada pengalaman-pengalaman iman umat ini, misalnya peristiwa besar Laut Teberau, yang mana mereka sudah mengalami kuasa Tuhan luar biasa. Yang lain, sisi yang lain, bahwa Musa dan Harun adalah pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan. Bahkan ketika pemanggilan Musa itu Tuhan sudah mengatakan, bawalah tongkatmu untuk membuat mujizat, dan Musa sudah melihat secara nyata bagaimana kuasa Tuhan, dan dia juga menggunakan tongkatnya itu untuk membuat mujizat-mujizat dalam rangka meyakinkan Firaun agar melepaskan umat Tuhan itu pergi dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Di dalam peristiwa ini kita temukan di sana sikap dan tindakan tepat dari Musa ketika ada keributan di tengah umat Israel berkenaan kebutuhan akan air. Musa kemudian mengadukan persoalan itu kepada Tuhan, dan tentu ini langkah yang benar. Ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Jadi sebagai leader dalam menyikapi desakan massa, caci maki dan sebagainya dari massa itu, dia menghandle persoalan dengan baik, membawa persoalannya, mengadukannya kepada tuannya, yaitu Tuhan sendiri di kemah pertemuan. Dan Tuhan merespon itu. Di bagian akhir dari ayat 6 dikatakan, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh Musa berkenaan dengan sungut-sungutannya umat Tuhan itu direspon oleh Tuhan dengan baik. Dia menyatakan kemuliaan yang kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya sebuah penghiburan yang besar bagi seorang pemimpin di tengah situasi yang mencekam, konteks yang betul-betul menggetarkan hati, mengancam nyawa, dan tentu was-was dengan kemungkinan tindakan destruktif dari massa. Karena perilaku massa dalam situasi seperti itu bisa betul-betul out of control, dan hal-hal yang sifatnya destruktif bisa terjadi. Jadi Musa merespon situasi yang begitu complicated itu dengan mengadukan persoalan kepada Tuhan, dan ada respon sesaat. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Artinya bahwa apa yang diadukan Musa dan Harun didengar oleh Tuhan, dan pasti ada solusi. Dan memang benar,
di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di sana Tuhan berfirman pada Musa, ambillah tongkatmu itu, ya tongkat. Yang kita perhatikan, kita ingat kembali Keluaran pasal yang ke-3 itu. Hal yang sama dikatakan sejak awal sudah dikatakan pada Musa, bawalah tongkatmu itu atau ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu, dan kamu harus menyuruh umat itu berkumpul, dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Tuhan memberi perintah sangat jelas sekali, kumpulkan semua orang-orang yang ribut tadi, semua umat Tuhan ini, lalu katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Jadi perintah Tuhan jelas, katakan saja kepada bukit batu itu, dan wibawa otoritas itu diikuti dengan kalimat, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Nah, nampaknya ini titik krusial di bagian ini, ya. Jadi Tuhan mengatakan engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu. Dan bagaimana respon Musa dan Harun? Ayat 9, mereka lakukan hal itu, lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Dan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Nampaknya di bagian ini Musa sangat-sangat emosional, ya. Dia mengidentifikasikan atau mengidentikan para pemberontak ini, umat yang sungut-sungut persoalan air ini, dengan ungkapan hai orang-orang durhaka. Ya, orang durhaka, orang yang tahu itu kebenaran tapi berbuat berlawanan dengan kebenaran yang dia ketahui. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Di bagian atas tadi kita sudah mulai di ayat 7, Tuhan katakan engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu ini. Dan Musa berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Satu mustahil gitu. Dan ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ada hal yang patut kita cermati. Musa bertindak dalam ketidaktaatan di sini, karena yang Tuhan suruh adalah berkata kepada bukit batu itu, tapi yang dilakukan Musa adalah memukul dengan tongkatnya 2 kali. Ya, pertanyaan kritisnya adalah kenapa ketidaktaatan tapi tetap ada hasilnya begitu ya, air tetap keluar. Ini ketegangan yang perlu kita cermati dalam rangka mendudukkan peristiwa dari perspektif makna berkenaan dengan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di hadapan orang yang dipimpin, bukan untuk mendemonstrasikan hikmat, kepintaran, kemampuan, tapi mendudukkan, menegakkan kekudusan dan kebesaran Tuhan itu. Dan air itu keluar, ya. Tapi yang terjadi, respon Tuhan terhadap tindakan Musa itu ayat 12, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan memperoleh ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Tuhan berkata dengan tegas sekali bahwa perbuatan Musa itu sesungguhnya didasarkan pada sikap hati yang tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Dosa adalah sikap batin ciptaan yang memberontak kepada Tuhan sebagai penciptanya gitu. Dan Musa sebagai pemimpin melakukan hal itu di hadapan banyak orang ini, dan Tuhan berkata ada 2 kata yang penting di situ, kamu tidak percaya dan tidak menghormati. Saudara terkasih, bagian ini kita perlu cermati. Jadi air tetap keluar bukan karena apa-apa, tapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan Dia sudah berjanji seperti itu. Tapi hambanya yang tidak taat mendapatkan penghukuman di sini karena ketidakpercayaan
dan tidak menghormati kekudusanku. Dan akibatnya kita melihat di sini bahwa Tuhan berkata Musa dan Harun tidak boleh dan tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Menarik sekali bahwa di ayat 22 sampai 29 Harun mati gitu. Dan di ayat 23 dikatakan di sana, lalu berkatalah Tuhan pada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Efod, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan pada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Tadi Musa berkata bahwa umat Israel ini orang durhaka. Sekarang Tuhan berkata bahwa Musa dan Harun adalah dua sosok pemimpin yang telah mendurhaka kepada titahku di depan mata air, di dekat mata air Meriba. Jadi ya Musa dan Harun di mata Tuhan, hal ketidakpercayaan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ayat 23 mengatakan, ayat 24 mengatakan bahwa mereka telah mendurhaka kepada titahku. Betapa krusialnya peristiwa ini, karena satu kegagalan ini berdampak yang sangat fatal bagi Musa dan Harun. Mereka tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, dan memang di sini Harun mati, dan kemudian Eliezer ditetapkan untuk mengganti pelayanan keimaman yang melekat pada jabatan yang melekat pada Harun, sekarang diturunkan pada anaknya itu Eliezer. Dan kekudusan dan kehormatan Tuhan itu betapa pentingnya ditegakkan oleh hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk menghormati kekudusan Tuhan, tidak mendurhaka Tuhan dengan ketidakpercayaan dan hal tidak hormat dalam bersikap tindak. Dan case di sini ya Musa dan Harun begitu gegabah dalam bertindak. Bagian berikutnya di ayat 14 sampai ayat 21 ini sisi lain yang menarik dari perjalanan umat Tuhan di padang gurun. Edom ini adalah keturunan dari Esau, sementara Israel kan keturunan dari Yakub. Jadi ini sebenarnya kelompok ya komunitas yang secara genetik itu mereka satu rumpun keluarga, kakak beradik punya keturunan masing-masing. Dan ketika dalam perjalanan mereka harus melintasi wilayah Edom, ada niat baik, itikat baik dari bangsa Israel, Musa mengirim utusan kepada Raja Edom dan berkata, ayat 14, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa. Jadi utusan ini harus menjelaskan sedikit dimensi historis dari siapa Israel kepada Raja Edom. Dan juga berkata bahwa Tuhan sudah mendengar segala jeritan dari umat ini dan memperhatikan, lalu mengeluarkan dari tanah Mesir. Sekarang mereka rombongan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu izinkan kami untuk melintasi wilayahmu. Hal yang kedua ditekankan dalam percakapan sang utusan ini dengan Raja Edom adalah berkenaan dengan etikanya, bahwa kami tidak akan mengapa-apakan entah pohonnya, pohon buahnya, atau ternaknya, atau apa saja. Jadi niat baik, deskripsi historisnya sudah disampaikan, lalu etika untuk melintasi negeri orang juga sudah disampaikan, dan kemudian diikuti dengan permohonan, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Bahkan kalau terjadi sesuatu yang tak terkendali, ya perilaku tertentu yang tidak tepat, maka kami siap untuk mengganti segala sesuatu yang oleh karena sikap tindakan itu menimbulkan kerugian pada orang-orang Edom ini. Tetapi apa respon orang Edom? Ayat yang ke-18, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu kembali lagi coba Israel meyakinkan, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tapi orang-orang Edom mengancam, mengerahkan, memobilisasi kekuatan militernya untuk
menghadang, sehingga ayat 21 dikatakan umat Tuhan akhirnya menyimpang dan meninggalkannya. Ya, sebuah relasi persaudaraan yang sebenarnya sangat jelas sekali ikatan historisnya, dan dalam bersikap bertindak mereka juga memiliki etikat yang baik, niat yang baik, serta siap menanggung konsekuensi dari kesalahan-kesalahan tertentu bila terjadi, tapi saudaranya sendiri atau keturunan dari saudara kandung sendiri tidak mengizinkan. Ya, kadang-kadang situasi seperti yang dihadapi juga orang-orang percaya, dan akhirnya harus mengambil sebuah langkah yang bijaksana dalam menyikapi situasi itu. Nah, saudara terkasih, dari renungan kita pagi ini, amanat teks yang bisa kita dapatkan yang pertama bahwa Tuhan menghendaki hamba-hambanya itu percaya dan menghormati kekudusannya. Ya, ini memang pergumulan juga dalam pelayanan agar sungguh-sungguh setiap hamba Tuhan menghormati kekudusan Tuhan dan belajar mempercayai dalam segala situasi dan kondisi. Ya, tentu sebagai pemimpin, situasi tertentu sangat-sangat krusial dalam mengambil keputusan, bersikap, bertindak, tapi ya ini yang Tuhan kehendaki, bahwa hamba-hamba Tuhan dikehendaki untuk menaruh percaya dan menghormati kekudusannya. Yang kedua, mendurhaka titah Tuhan untuk mendatangkan penghukuman. Sekali lagi, mendurhaka titah Tuhan mendatangkan penghukuman. Dan untuk kita bisa melihat hal yang ketiga berkenaan dengan berkat Tuhan bagi bangsa ini, ya, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang bertindak dalam kedaulatan untuk memberikan berkat kepada umat yang dikasihinya. Aplikasi, sudahkah saya dan saudara selalu percaya dan menghormati kekudusan? Bagian ini bagian yang krusial untuk perjalanan hidup kekristenan kita di tengah dunia yang penuh dengan lika-liku hidup, dan bila menjadi kerinduan kita bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan kita tidak menambah barisan hamba-hamba Tuhan yang mempermalukan Tuhan. Ya, tentu baik bagi diri kita pribadi, keluarga, dan anak-anak kita dan sebagainya. Dan saya kira kita setiap hari berdoa meyakini bahwa permohonan kita hari lepas hari didasari dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seiring dengan itu, merindukan agar Tuhan memproteksi hidup kita masing-masing dan tentu anggota keluarga, satu kesatuan komunitas pelayanan, agar senantiasa dijaga oleh Tuhan agar tidak jatuh dalam dosa dan mempermalukan nama Tuhan. Dikasih yang kedua, maukah saya dan saudara menghindari pertengkaran tetapi tetap percaya kepada Allah ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, konflik-konflik dalam rumah tangga, urusan makan minum, dalam pertemanan dan sebagainya, bisa membawa sikap dan tindakan ketidakpercayaan dan bahkan melanggar atau tidak menghormati kekudusan Tuhan. Di Tuhan menghendaki kita untuk belajar mempercayai Dia dalam segala situasi bahwa ada solusi dan harus bertindak dengan bijaksana, bukan tindakan-tindakan gegabah. Dan terakhir, dalam relasi pertemanan, selayaknya orang-orang yang minta pertolongan, minta bantuan dengan niat yang baik, etika yang baik, itu direspon dengan sebaiknya. Karena itulah panggilan Kristiani untuk menyatakan kasih Kristus itu tanpa memandang siapapun itu. Kalau saudara sendiri tidak ditolong, bagaimana mungkin memikirkan menolong orang yang bukan saudara atau orang asing? Dan hari ini kita melihat bagaimana Israel dan Edom tidak saling, Edom tidak menolong saudaranya Israel. Kita perlu belajar dari situ untuk senantiasa berbagi kasih kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Selamat mempraktekkan kasih Kristus Tuhan dengan percaya dan sungguh-sungguh menghormati kekudusannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku taat perintah-Mu Tuhan, biarlah kita terus punya sikap dan iman yang taat. Ku taat perintah-Mu, ku sabar menanggungkan, ku yakin Tuhan
perintah-Mu Tuhan. Perintah-Mu bersabar menakutkan. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Perintah-Mu Tuhan pegang selalu firman Tuhan tadi selalu kehendak-Mu nyatakan kemuliaan-Mu bagiku taat perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Tuhan, hari ini kami terus mau taat dan tetap percaya pada firman Tuhan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak melanggar kekudusan di depan banyak orang seperti Musa, Harun, dan berakibat fatal tidak masuk tanah perjanjian. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, biarlah Roh Kudus terus berotoritas di setiap pengambilan keputusan, kata-kata dan perbuatan pikiran kami. Tuhan kuasai supaya hidup benar dan penuhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mohon berkat Tuhan tercurah dan melimpah atas anak-anak-Mu dalam keluarga, pelayanan, studi, pekerjaan, dan profesi. Tuhan berkati semuanya. Tuhan sertai supaya semua berhasil, dan Tuhan tetap terus melindungi supaya tetap sehat dan dijauhkan dari pencobaan, malapetaka yang jahat, supaya hidup tetap taat di dalam kekudusan, kesucian. Tuhan terus sertai kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan syukur.